Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari NIM 24650079. Baik, saya di sini akan mereview dari 3 itu manajemen proyek IT scope manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama itu learning outcomes. Ada 4. Pertama, pentingnya ruang lingkup manajemen dalam kesuksesan proyek, mengetahui proses manajemen ruang lingkup sesuai standar PMBOK, BIP. Dia mampu mengidentifikasi, dokumentasi, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang empat itu mengendalikan alat dan teknik utama pengelolaan ruang lingkup. Baik, mengapa manajemen ruang lingkup itu sangat penting? Manajemen ruang lingkup merupakan fondasi krisis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sesuai batasan operasional dan mendefinisikan apa yang termasuk dalam dan tidak termasuk dalam beban kerjaan proyek. Ini ada 6 definisi penting scope manajemen. Pertama itu secara konseptual, dua itu dari perspektif teori sistem, yang ketiga itu pada tingkat operasional, yang keempat itu dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai sifat opsional. Yang kelima itu dalam konteks psikologi tim, yang keenam cara rustik. Baik, berikutnya ini project scope management itu dia ada 3 yang saling terhubung. Pertama itu proses perlunya untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan upaya-upaya proyek itu sukses. Berikutnya itu prosesnya yang diperlukan di dalam proyek tersebut mencakup semua lingkup yang diperlukan. Yang terakhir itu berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal berhubungan dengan proyek maupun tidak. Ini ya project scope itu merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik menjadi ciri dari produk layanan atau yang akan diserahkan pada project scope itu. Di sini definisi ini merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim untuk menghasilkan produk sesuai dengan project scope yang telah ditetapkan. Ini ada apa saja yang perlu dilakukan, itu untuk menghasilkan aplikasi eksperimen tersebut. Project scope meliputi aktivitas analisis kebutuhan dan desain antarmuka, mengembangkan kode frontend dan backend, pengajuan fungsional hingga peluncuran ke survei produksi. Ini ada project scope manajemen ini tabel-tabelnya. Di sini ada project scope manajemen terbagi atas beberapa bagian yang saling terhubung. Ini scope, create BBS, scope, control scope, plan scope manajemen, dan call recruitment. Baik, plan scope manajemen ini dia menciptakan perencanaan ruang lingkup proyek. Kedua itu ruang lingkup proyek ini akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Sedangkan plan scope manajemen inputs ini dia ada project management plan, project charter, dan interface environmental organisasional project asset. Di sini digunakan untuk membuat scope manajemen plan yang mempengaruhi pendekatan yang dilakukan perencanaan ruang lingkup proyek. Ini digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Ini faktor-faktor ruang lingkup baik secara internal maupun eksternal dapat mempengaruhi ruang lingkup kerja proyek. Ini yang terakhir ini aset-aset yang dilakukan oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi pembuatan skop manajemen. Ini tools dan teknik quiz ini dia adalah experts Bigman ini ahli dalam bidang masing-masing, dapat diminta keterangan, masukan, pengetahuan, skill, dan membantu pembuatan proyek. Meeting ini tim proyek dapat membantu suatu meeting untuk mengembangkan scope manajemen.
Berikut ini plan scope manajemen outputnya. Yang pertama itu manajemen plan itu komponen dari project, menjelaskan ruang lingkup untuk akan dikerjakan, diawasi dan dikontrol dan diverifikasi dan dikembangkan oleh BBS. Sedangkan dokumen manajemen plan ini dia komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya, analisis, dokumentasi dan diatur. Ini koleksi rekrutmen ini adalah proses kritik yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan sesuai harapan dari semua pemangku kepentingan guna memenuhi tujuan proyek. Di sini collect rekrutmen input dia ada 5. Yang pertama itu scope manajemen plan ini, komponen dari ini untuk menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Yaitu komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisis, dokumentasi, dan dikontrol. Yaitu digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder, itu digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk, layanan, dan hasil proyek sehingga ditentukan rekrutmen yang dibutuhkan. Terakhir itu digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Ini ada beberapa tools and teknik kuisnya ini. Ada beberapa keadaan. Pertama, interview. Ini dia wawancara baik secara formal maupun informal, baik berguna untuk mendapatkan informasi dari para stakeholder dengan berbicara menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Yang kedua ini fokus grup, mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap kerja, servis, atau proyek hasil. Ini jenis workshop ini digunakan untuk menyamakan pendapat antara stakeholder yang berbeda-beda pendapat tentang kebutuhan proyek itu sendiri. Ini grupnya ini ada brainstorming, normal group, Delphin teknis quiz ini, D, dan Afning diagram. Baik, di sini proses recruitment ini ada yang ini group definition making technique quiz yang dapat memutus proyek, mengklarifikasi dan memprioritaskan. Ada beberapa cara untuk menemukan itu. Ada unanimity, semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Majority 50% lebih tertuju dengan satu keputusan. Plurality mengambil suara terbanyak walaupun lebih besar dari 50% atau lebih kecil. Stewardship ini satu orang yang memutuskan. Sini rekrutmen tools and techniques ini yang keenam ini dia untuk menyebarkan kuesioner yang melakukan survei pada responden sangat cocok untuk mendefinisikan jumlah besar yang dibutuhkan perubahannya lebih cepat dianalisis dan statistik. Ketujuh itu observation ini pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata. Sedangkan prototipe ini metode untuk mendapatkan feedback yang cepat dan dapat membuat merancang kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar membangunnya. Benchmarking ini dia untuk membandingkan aktual dan perencanaan secara proses dan operasi yang dapat dibandingkan dengan organisasi untuk meningkatkan proyek. Ini ya ada konteks diagram ini di samping adalah contoh dari model scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Dia contoh diagramnya yang di samping. Berikutnya itu dokumen analisis. Ini digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisis, mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Contohnya itu persetujuan, permintaan proposal, dan perencanaan bisnis dan lain-lain. Yang berikutnya itu dokumentasi ini mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Yang berikutnya ini menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis, didokumentasi, dan diatur selama proyek berlangsung. Dan bagaimana
ini dari RMP dapat meliputi bagaimana aktivitas kesehatan dilaporkan, mengatur aktivitas pengganti kebutuhan, dan proses prioritas kebutuhan. Ini contoh tabel adaptability matrixnya ini. Berikutnya itu define scope adalah proses yang membuat deskripsi detail dari scope dari proyek dan produk. Selama perencanaan proyek, scope mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang lebih akurat diketahui dari proyek-proyek tersebut. Ini yang berikutnya ini risiko dan asumsi yang akan dianalisis sedetail mungkin, akan menambahkan risiko asumsi tambahan bila diperlukan. Di sini ada 4 inputan. Yang pertama itu digunakan untuk mengembangkan dan mengawasi dan mengontrol project scope, menyediakan informasi konteks yang membuat ruang lingkup proyek akan dikerjakan, mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu itu disatukan dalam bisnis proyek. Kedua itu aset-aset yang dimiliki organisasi sangat dibutuhkan dalam proses defense scope. Baik, di sini ada beberapa tools define. Yang pertama itu untuk menganalisis informasi yang diperlukan membuat project scope management, karena biasanya para ahli memiliki detail teknik yang baik. Berikutnya itu terdiri dari pembagian proyek, analisis sistem, kebutuhan analisis nilai, dan rekayasa nilai. Ketiga itu teknik untuk membangun berbagai pilihan potensial dalam langkah untuk mengidentifikasi pendekatan perbedaan, mendiskusikan dan melakukan pekerjaan proyek. Yang terakhir itu bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Di sini defense scope outputnya itu project scope statementnya ini untuk mendeskripsikan secara detail kapan proyek akan dilakukan, dianggap selesai, bagaimana kinerja dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang project scope kepada para stakeholder. Ini project dokumen update ini mungkin diupdate stakeholder register, requirement dokumentation, dan requirement traceability matrix. Di sini Create WBS ini dia adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek yang menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Tentang WBS inputan ini dia ada 5 step manajemen plan ini untuk menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam project scope manajemen ini dia project scope menjelaskan bagaimana pekerjaan yang diperlukan untuk memberikan pemahaman umum tentang ruang lingkup yang akan dipangku dengan kepentingan proyek. Dokumentasi ini untuk mendeskripsikan apa saja syarat yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Interface environmental factor ini dia relevan yang bersifat proyek dan dapat berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan WBS. Organisasi yang proses aset ini dia aset-aset organisasi yang mempengaruhi pembuatan WBS. Ini create WBS-nya ini yaitu teknik yang digunakan untuk membagi dan membagi ruang lingkup proyek variabel untuk kelebihan yang kecil, bagian-bagiannya yang lebih mudah dikelola. Version ini penilaian ahli yang sering digunakan untuk menganalisis informasi kebutuhan untuk menguraikan deliverable proyek untuk menjadi bagian-bagian kecil dalam rangka untuk menciptakan WBS yang efektif. Tabel input ini dia scope baseline yang disetujui dari Project Scope Management struktur rincian WBS ini untuk terkait WBS ini dapat diubah sesuai dengan prosedurnya. Dan Project Dokumen Update ini dia dokumen proyek yang diperbarui termasuk tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui menyertakan perubahan dan disetujui. Baik, valid scope ini dia validat scope ini merupakan tahapan di mana final proyek diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak.
Ini ada 5 juga. Project Management Plan ini, Requirement Group ini berfungsi sebagai informasi berisi tentang informasi project. Ketiga itu menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan ke awal dan menganalisisnya. Keempat itu produk dari proyek yang telah diselesaikan. Kelima itu dapat mencakup tingkat kepatuhan persyaratan jumlah ketidaksesuaian. Validat scope ini dia ada 3, yaitu inspection ini meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan memverifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi syarat. Kedua itu group decision making. Di sini digunakan untuk mencapai diskusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Yaitu deliverables ini untuk memenuhi kriteria penerimaan secara resmi dan ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor yang akan dilanjutkan ke tahap close project. Berikut ini outputnya, ini dia ada tersebut untuk meminta perubahan, memperbaiki bagian-bagian yang cacat atau rusak. Sedangkan work performa information ini berisi informasi bagaimana proyek akan dikerjakan. Project document update ini dia harus diperbarui sebagai hasil dari proses scope, termasuk setiap dokumentasi yang dijelaskan atau laporannya. Ini role scope ini proses pemantauan status proyek dan ruang lingkupnya, produk, mengelola perubahan berdasarkan ruang lingkupnya. Ini control scope-nya itu ada 5. Nama ini berisi informasi kebutuhan scope kontrol, di dalamnya informasi mengenai baseline. Ini dia berisi tentang informasi project, produk, kebutuhan, dan harus disediakan project. Membantu mendeteksi dampaknya, dapat mencakup jumlah permintaan perubahan yang diterima, yaitu aset-aset yang dimiliki organisasi yang membantu proses kontrol scope. Ini dia adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktualnya. Ini kontrol outputnya ini ada 3 lagi. Dia berisi informasi kinerja yang hasil mencakup informasi dan konseptual tentang bagaimana proyek itu akan dilakukan dibandingkan dengan scope yang requirement ini. Dia menganalisis mengakibatkan permintaan hubungan dasar, ruang lingkup, komponen lain, dan dirancang manajemen proyek. Proyek ini dia untuk perbaruan proyek manajemen setiap elemen-elemennya. Ini project documentation ini dia untuk memperbarui termasuk tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi, persyaratan penelusuran matriks. Ini aset organisasi yang dapat diperbarui meliputi penyebab varians, tindakan korektif yang dipilih dan alasannya, dan jenis dari pembelajaran dipetik oleh pengendalian ruang lingkup hidup. Ini contoh ajarannya. Lihat di sini. Ini tabel itu. Baik, itulah video singkat penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan NIM 24650079. Baik, saya di sini akan mereview materi keempat tentang kuliah manajemen proyek dengan judul Project Time Management, Tim Manajemen. Yang pertama itu pentingnya jadwal proyek ini. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek itu waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit, yaitu masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan atau proyek. Ini kerja individu perbedaan budaya menyebabkan konflik jadwal. Satu dimensi tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada masyarakat terhadap struktur batas waktu. Sebagian memilih mengikuti jadwal yang memenuhi tenggat waktu, sementara layaknya tidak. Perbedaan budaya ini mengakibatkan perbedaan sikap jadwal. Media snapshot ini berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002. Rancangan Olimpiade ini sangat berbeda dengan Olimpiade musim 2004 diselenggarakan di Athena, Yunani.
Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi fasilitasnya tidak siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut ucapan pembukaan menakjubkan. Bangunan yang indah dan keamanan sistem pengeluaran di Athena sangat luar biasa. Di sini manajemen waktu itu perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Ini berikutnya itu mendefinisikan kegiatan ini, mengidentifikasi kegiatan khusus tim proyek, stakeholder harus dilakukan menghasilkan deliverable ini proyek. Aktivitas Quitminsin mendefinisikan, dokumentasikan, menghubungkan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktunya. Di sini ringkasan waktu manajemen proyek dan planning deal manajemen. Deal manajemen, tim manajemen menggunakan pertimbangan ahli teknisi, analisis, dan rapat untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan jadwal sebuah. Perencanaan pengelolaan jadwal meliputi mengembangkan model, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan sesuai pengukuran kerja, format laporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan di BBS yang memiliki durasi, biaya, kebutuhan, sumber daya, dan yang diharapkan. Definisi aktivitas ini melibatkan pembuatan BBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan sumber daya, durasi, dan realistis. Daftar aktivitas dan atribut ini, aktivitas list berupa tabulasi kegiatan yang dimasukkan pada jadwal proyek, nama aktivitasnya, nomor identifiernya, kegiatan, deskripsi singkatnya. Atribut ini memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penelusuran, hubungan logis, kebutuhan sumber daya. Milestone adalah peristiwa yang penting, biasanya tidak memilih durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan menyelesaikan milestone ini. Milestone merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Menguji sequence activities. Ini menguji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur krisis. Tipe-tipe dependensis ini mandatory dependensis ini melekat pada sifat dan pekerjaannya yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut logis. Ini didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis, harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan telak. External dependency ini melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Metode diagram ini adalah teknik yang disukai untuk menunjukkan aktivitas sequence. Metode diagram adalah tampilan skematis, realistis, logis antara atau urutan aktivitas proyek. Di sini contoh diagram network diagram proyek X ini. Arrow diagram metode ADM ini seringkali disebut aktivitas on arrow, AOA network diagram. Aktivitas digambarkan yang panah, nades atau lingkaran jadwal awal dan titik akhir dari aktivitas hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA ini dari semua kegiatan dimulai dari node 1 digambarkan definisi ini ditarik ke node 1 ini dan node-node berikutnya masukkan nama, durasi, estimasi kegiatan panah. Ini menggambarkan diagram network ini dari kiri ke kanan, carilah kurs gabungan ini. Lalu sebagai aturan krisis, semua panah harus mencakup arah, sebaiknya tidak pernah memotong network diagram AOA. Proceedings diagramming method PDM, aktivitas yang digambarkan dengan kotak panah menggambarkan realistis
antara aktivitas yang lebih populer daripada metode ADM yang digunakan untuk perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini teksnya ini teks dependensi tipenya. BKA, B, AKB, kiri ke kanan. Ini contoh diagramnya. Estimasi instrumen kegiatan ini memperkirakan durasi kegiatan. Kita harus memiliki gagasan yang lebih bagus tentang jumlah jenis sumber daya yang akan ditugaskan di setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, material, dan pertimbangan isu-isu seperti mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Pengalaman organisasi memerlukan kegiatan serupa, sumber dayanya diperlukan di sini. Sini estimasi durasi kegiatan ini termasuk jumlah awal kerja kegiatan ditambahkan waktu yang terlalu effort adalah jumlah hari kerja, effort setiap pekerjaan biasanya tidak sama. Orang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi, harus mengkajinya. Estimasi start point ini mencakup memungkinkan besar, perkiraan pesimis, serta perkiraan optimal sehingga 3 minggu, 4 minggu, dan 5 minggu. Di sini GERD menyediakan format standar menampilkan informasi jadwal proyek, daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Di sini contoh diagram chart for project X-nya. Ini dia contohnya Gantt chart proyek penelusuran software. Menambah milestone pada Gantt chart. Orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama proyek-proyek besar. Milestone ini menekankan peristiwa pentingnya prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone ini dengan cara masuk teks durasi 0 atau tidak dapat menandai setiap teks sebagai tongkat. Smart kriteria ini ada spesifikasi, Mossberg, assessing, realistis, tim frame. Contoh diagram taking Gantt chart-nya ini. Baik, itulah video singkat dari saya. Apabila ada dan kurangnya mohon dimaafkan. Arihul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari kelas B dengan NIM 24650079. Dan saya di sini akan mereview seri ke-7 yaitu yang mata kuliah manajemen proyek, manajemen resiko proyek. Pertama itu resiko atau problem. Ini masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga pada saat ini sudah terjadi dan menjadi suatu diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran masalah. Rak sementara risiko merupakan bagian kejadian yang sebelum terjadi. Ini baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saat nanti. Apakah benar-benar akan terjadi tergantung pada penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Di sini ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu yang pertama efek berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dapat berkaitan dengan penciptaan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua itu ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya atau pengetahuan informasi, peristiwa, konsekuensi yang mungkin suatu terjadi. Yang ketiga itu sasaran yang akan dicapai merupakan di mana berbagai aspek, kategori, serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART. Contoh sasaran SMART itu misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 100 BTS pada kuartal 4 tahun 2010. Sini risiko ini menurut kamus risiko adalah memungkinkan kerugian dan kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah
sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek itu. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko ini mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuannya proyek tercapai. Ini yang pertama itu memperkuat analisis mencapai strategi perusahaan. Dalam pengelolaan mempermudah perusahaan secara umum fungsinya untuk mengambil dan menerapkan manajemen risiko. Itu meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan. Ini proses manajemen risiko proyek ini dia ada perancangan manajemen, identifikasi risiko, dan melakukan analisis risiko kualitatif, dan melakukan analisis risiko secara kuantitatif, mengkuantitasikan dampak risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko, memonitoring dan mengendalikan risiko, monitor risiko teridentifikasi, risiko rasional. Baik, di sini ada beberapa input, teknik, dan outputnya. Input ini faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, perancangan manajemen proyek. Teknik ini planning, meeting, dan analisis. Outputnya itu rancangan manajemen risiko itu ada metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risikonya. Identifikasi risiko ini dia ada input, teknik, dan output. Analisis kualitatif ini dia ada inputnya juga dan outputnya. Analisis risiko kualitatif ini juga begitu pula ada input, teknik, dan outputnya. Aset registrasi pernyataan ruang lingkup dan rencana manajemen risiko, register rencana manajemen proyek. Teknik ini data, git hearing, interviews, problem distribution, experiments, dan outputnya. Perancangan respon risiko ini dia juga ada 3 input, outputnya. Pengendalian monitoring risiko ini risiko negatif dan positif. Risiko negatif ini melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang memungkinkan terjadinya dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positifnya ini adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif ini avoid, itu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan negosiasi tujuan proyek dari dampak risiko, yaitu transfer, pemindahan risiko, persyaratannya penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate ini pengurangan peluang atau dampak peristiwa risiko merupakan ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif ini dia ada 3 juga, yaitu exploit, strategi yang memastikan bahwa kesempatan risiko positif ini dapat realisasi. Share ini alokasi pemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terkait menangkap peluang memanfaatkan proyek. Yang ketiga ini enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dan risiko dampaknya. Di sini rancangan manajemen risiko itu ada outputnya, dokumentasi rencana pengelolaan, berisi prosedur dan pengelolaan risiko panjang proyek. Isi dokumen manajemen itu ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak probabilitas risiko, dan dokumentasi. Rencana kontingensinya ini merupakan aksi yang dilakukan oleh tim proyek sebuah risiko benar-benar akan terjadi. Feedback plans ini rencana yang dikembangkan untuk risiko berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko itu ada 5, yaitu risiko pasar, risiko finansial,
risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini dia proyek IT-nya, bisnis, destinasi, organisasi, dan proyek manajemen. Contoh breakdown struktur ini dia strukturnya. Dan identifikasi risiko ini adalah proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode yang diidentifikasi risiko itu yang pertama brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming ini membentuk grup untuk membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan dan menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP ini digunakan untuk mencapai kesepakatan dan kesimpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview ini sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau messaging. Analisis SWOT ini Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Register ini adalah dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event ini adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat dan memajukan proyek. Ini contoh tabelnya. Matrik probabilitas ini dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak risiko tersebut. Contoh matrik probabilitas itu adalah analisis kuantitatif risiko, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis disjointer simulasi dan analisis sensitivitas. Decision Tier adalah diagram analisis yang membantu memilih sebuah situasi yang ini sudah pasti. Ini contoh diagramnya. Di sini tahapan menghitung estimate memory fall, memasukkan nilai probabilitas dan sebuah terjadinya risiko, memasukkan nilai finansial dampak risiko terjadi, dibalikan 1 dan 2. Ini sebuah perusahaan yang menganalisis kualitatif risiko pengembangan informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek ini mempunyai 2 kemungkinan. Ini dia contoh kasus IMV. Diketahui tipe proyek ini dia mengembangkan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba dengan $20.000, gagalnya sekitar 30%, dan kerugian $8. Untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu untuk kembali bahwa MVP dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian memungkinkan probabilitas P dan dampak impact I. Semua memungkinkan dari proyek terjadi. Langkah pertama kita tuliskan kembali. Ini dia contoh pengerjaannya. 70% sama dengan 0,7, 30% sama dengan 0,3. Setelah itu disusun pada tabel. Selanjutnya kita hitung nilai P, I, dan atau perkalian probabilitas P dan impedance I. Setelah kita jumlahkan hasil P dan I, untuk kedua kondisi kemungkinan kita dapat besar IMV proyek tersebut adalah dengan nilai $14.000 dan 2.400 dengan hasil totalnya itu $11.600. Ini hasil hitungan kita dapat estimat. Baik, strategi respon terhadap risiko negatif ini dia risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan risiko terjadinya. Risk reduction,
ini menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadi risiko yang lebih rendah. Nah, risk transfer ini mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi, sedangkan risk mitigation ini usaha untuk mengurangi probabilitas dan atau konsekuensi bahaya yang akan diakibatkan oleh risiko. Eksploitasi risiko ini memastikan semua hal harus telah disiapkan agar probabilitas terjadinya risiko ini dapat meningkat. Bagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Itu meningkatkan risiko ini, yaitu dengan usaha dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko ini, dia menerima risiko positif yang akan sudah terjadi. Risiko residual ini ialah risiko yang akan terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah ada dijalankan dalam rangka pengurangan dampak risiko utama. Risiko terjadinya perampokan aset atau barang dalam gedung. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil maupun sudah dipasang alarm atau di dalam bulan tersebut, gedung tersebut. Risiko yang akan ditetapkan setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Baik, itulah video singkat penjelasan dari saya. Bila ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.